Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bab peluang. Nanti akan kita bagi beberapa pertemuan ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang titik sampel, ruang sampel dari beberapa kejadian yang mungkin kita alami. Nanti kita bahas dari 1 dadu, 2 dadu, 2 koin, 3, 4 koin, kemudian beberapa kelereng di dalam kantong, kejadian di dalam kelas, dan 1 set kartu bridge. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang permutasi dan kombinasi. Kemudian kita lanjutkan dengan kejadian majemuk. Oke, kita masuk ke peluang ya. Peluang itu definisinya adalah peluang dari A, banyak anggota A dibagi seluruh anggota yang ada di situ, atau titik sampel dibagi ruang sampel. Atau anak-anak pengertian yang paling gampang, NA yang ada di atas itu sebetulnya yang kita mau, yang diinginkan di soal, atau yang ditanyakan berapa peluangnya di soal. Kalau NS atau ruang sampel itu seluruh yang ada di dalam anggota itu. Kita coba ambil satu contoh dari satu dadu dulu ya. Kita tahu satu dadu itu punya 6 sisi yang masing-masing matanya berbeda. Ada mata 1, mata 2, 3, 4, 5, 6. Karena satu dadu dengan jumlah mata 6, kita bisa menentukan ruang sampel dari satu dadu itu sebetulnya 6 pangkat 1. 6 pangkat 1 itu 6. 6 itu mana saja? Ini mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Itu ruang sampel jika yang kita bicarakan hanya satu dadu. Kita coba mencari beberapa contoh titik sampel masih dari satu dadu ya. Contoh titik sampelnya begini, mata dadu ganjil. Kita tahu dari 6 anggota ini yang bermata ganjil itu hanya 1, 3, 5. Berarti titik sampel dari mata dadu ganjil dari satu dadu itu sebetulnya ada 3. 1, 2, 3. Contoh yang kedua, mata dadu genap. Kita tahu ya, genap itu berarti mata dadu 2, 4, 6. Kalau kita hitung jumlahnya juga ada 3. 1, 2, 3. Kita coba mata dadu prima. Kita tahu bilangan prima dimulai dari 2. Di sini yang termasuk bilangan prima itu 2, 3, 5. Berarti ada 3 juga. Satu contoh lagi, mata dadu kelipatan 3. Kita tahu kelipatan 3 di anggota ini itu hanya 3 dan 6. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Jadi kalau yang ditanyakan titik sampelnya mata dadu kelipatan 3 itu 3 dan 6. Kalau kita hitung ada 2 ya, 1, 2. Berarti jumlahnya ada 2. Ini contoh-contoh titik sampel ketika kita yang membicarakan hanya satu dadu. Kita coba ke contoh 1. Berapa peluang muncul mata dadu ganjil pada pelemparan satu dadu jika dilemparkan satu kali? Kita bisa tahu ya, yang ditanyakan di soal itu muncul mata dadu ganjil. Ini berarti titik sampelnya. Tadi sudah kita cari dulu. Mata dadu ganjil itu 1, 3, 5. Berarti jumlahnya ada 3. Karena itu peluangnya, titik sampelnya ada 3, kita tuliskan 3. Ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 6. Harus disederhanakan 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil pada pelemparan satu dadu jika dilemparkan satu kali itu adalah setengah atau 1/2. Kita coba ke contoh 2. Berapa peluang muncul mata dadu kelipatan 3 pada pelemparan satu dadu jika dilemparkan satu kali? Berarti titik sampel yang ditanyakan di soal itu adalah mata dadu kelipatan 3. Tadi sudah kita cari dulu ya, mata dadu kelipatan 3 itu hanya ada 2, yaitu 3 dan 6. Berarti ada 2, titik sampelnya kita tuliskan 2. Ruang sampelnya tetap ada 6 karena yang kita bicarakan masih satu dadu. Kalau disederhanakan jadi 1/3. Ya. Ini adalah peluang munculnya mata dadu kelipatan 3 pada pelemparan satu dadu jika dilemparkan satu kali. Berikutnya kita masuk ke 2 dadu. Dadu pertama dan dadu kedua. Kita cari ruang sampelnya dulu ya. Tadi kalau mata dadu 1, ruang sampelnya itu 6 pangkat 1. Kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya itu 6 pangkat 2. Karena 2 dadu berarti ada 36 anggota dari ruang sampelnya. Ini 6, yang bawah 6 kalau dikalikan di dalam tabel atau kotak ini ada 36 anggota. Kita coba mengartikannya ya. Ini misalkan begini, 2 dadu, misalkan yang di tangan kiri itu kita anggap dadu 1, yang di tangan kanan kita anggap dadu kedua. Ketika kita melemparkan bersama-sama satu kali, itu bisa jadi dadu yang di kiri atau dadu yang pertama itu keluar mata dadu 1.
Kemudian dadu yang di tangan kanan ketika kita lemparkan dia juga keluar mata dadu 1. Karena itu kemungkinannya bisa kita tuliskan 1,1. Setelah itu kita lemparkan lagi kembali 1 kali. Bisa jadi untuk mata dadu yang pertama yang di sebelah kiri itu keluar mata dadu 2. Tapi yang di sebelah kanan itu tetap masih keluar mata dadu 1. Karena ketika kita melakukan melempar lagi ya, bisa jadi yang dadu pertama di tangan kiri itu keluar mata dadu 2. Tapi yang dadu kedua di tangan kanan masih keluar mata dadu 1. Itu kita menuliskannya bisa 2,1. Atau kemungkinan lainnya ketika kita melemparkan 2 dadu bersama-sama, untuk dadu yang pertama yang di sebelah kiri itu dia keluar mata dadu 3. Dan dadu yang kedua di sebelah kanan itu ternyata juga keluar mata dadu 3. Itu kita bisa menuliskannya 3,3. Atau ketika kita melemparkan untuk dadu yang pertama di sebelah kanan itu keluar mata dadu 5. Dadu yang di kanan, dadu yang kedua itu keluar mata dadu 4. Berarti kita bisa menuliskannya 5,4. Selanjutnya tabel ini kita isi dulu sampai dengan penuh. Contoh-contoh titik sampelnya nanti bisa banyak sekali ya, tergantung yang ditanyakan. Dari 2 dadu coba kita cari titik sampel yang pertama. Mata dadu kembar, maksudnya ketika 2 buah dadu dilemparkan itu bisa jadi nanti akan muncul mata dadu kembar. Maksudnya yang sini 1, yang sini juga 1. Kita cari untuk mata dadu kembar itu ini, kita kasih tanda merah. Kemudian ada 2,2, ada 3,3, maaf ini 3,2 ya. Ada 3,3, ada 4,4, 5,5, dan 6,6. Kalau kita hitung titik sampel untuk kedua dadu nanti muncul mata dadu kembar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sampelnya ada 6. Ini kalau kita cari peluangnya, berarti berapakah peluang muncul mata dadu kembar ketika 2 buah dadu dilemparkan 1 kali? Kita tahu mata dadu kembar itu titik sampelnya ada 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Ada 6. Berarti titik sampelnya ada 6. Ruang sampelnya itu ada 36. Berarti peluangnya itu 1/6. Berikutnya kita coba contoh yang kedua. Jumlah mata dadu sama dengan 10. Maksudnya ketika dadu itu dilemparkan dan dijumlahkan antara mata 1 dan 2, itu nanti jumlahnya harus sama dengan 10. Kita lihat di baris pertama ya, kalau dadu 1 keluar 1, meskipun dia nanti ketemu dengan dadu yang kedua 6, 1 ditambah 6 itu masih 7. Kita cari yang jumlahnya 10. 2 dengan 6 masih 8, mata dadu 3 dengan 6 itu masih 9. Ya, berarti yang jumlahnya 10 itu 4 dengan 6. Kalau kita jumlah sama dengan 10 anak-anak ya. Kemudian yang di barisan ini itu ada 5,5. 5 ditambah 5 itu 10. Yang di sini ada 6,4. 6 ditambah 4 itu 10. Berarti jika 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama, berapakah jumlah akan muncul jumlah mata dadu sama dengan 10? Itu ada 3, 4,6, kemudian 5,5 dan 6,4. Berarti ada 3. Ada 3. Kita coba langsung cari peluangnya ya. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 10 ketika 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali? Karena titik sampelnya ada 3, berarti peluangnya 3. Jumlah ruang sampelnya tetap 36. Berarti ada 1/12. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, jumlah mata dadu lebih dari 9. Kita lihat titik sampelnya ada berapa ya. Lebih dari 9 karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti 9 tidak boleh ikut. Lebih dari 9 itu ya berarti di atas 9, mulai dari 10. Kita lihat untuk yang di baris 1 ditambah 6 itu masih 7, berarti tidak ada yang lebih dari 9. Di baris yang kedua, paling tinggi 2,6, kalau dijumlah 8 juga masih tidak ada. Di baris yang ketiga, 3,6 itu kalau dijumlah 9, tapi di soal yang diminta itu lebih dari 9. Berarti titik sampel yang dimaksud itu mulai dari ini ya. 4 ditambah 6 itu 10, 10 itu lebih dari 9. Berikutnya di barisan bawahnya ada 4 ditambah 6 itu 10. Kemudian 5,5 kalau dijumlah itu sama dengan 10, berarti dia juga lebih dari 9. Kemudian di sampingnya ada 5,6. 5 ditambah 6 itu 11. 11 itu lebih dari 9 ya. Di barisan yang terakhir 6,4 kalau dijumlah 6 ditambah 4 itu 10, lebih dari 9. 6,5, 6 ditambah 5 11, lebih dari 9. 6,6, 6 ditambah 6 itu 12. Ini juga lebih dari 9. Kalau kita hitung titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ada soal
tentukan berapa peluang pada pelemparan 2 dadu sekaligus 1 kali akan muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Itu tadi titik sampelnya ada 6. Berarti peluangnya 6 dibagi 36 atau 1/6. Kita coba contoh berikutnya ya. Muncul jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 9. Kalau tadi lebih dari 9, 9-nya tidak boleh ikut. Kalau sekarang karena ada tanda sama dengan, berarti 9-nya boleh ikut ya. Berarti jumlah mata dadu lebih dari sama dengan 9 itu kita hitung dari 9, 10, 11, 12. Ya, kita tentukan satu-satu dulu ya. Kalau yang di baris atas 1,6, kalau dijumlah 7, kita yang butuh lebih dari sama dengan 9. Berarti mulai dari baris ketiga, ya 3,6 itu kalau dijumlah 3 ditambah 6, 9. Lebih dari 9 berarti boleh diikutkan. Kemudian yang di barisan keempat ada 4,5, ada 4,6. 4,6 itu 4 ditambah 6, 10. 10 itu juga lebih dari sama dengan 9. Kemudian ada 5,4, 5,5, 5,6. Ini 6,3-nya kita ikutkan. 6,3 kalau dijumlah 9 ya. 6,4, 6,5, 6,6. Kita tuliskan satu-satu di sini ya titik sampelnya. Sudah kita tuliskan semua yang ada di tabel ya. Ada 3,6, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5 sampai dengan 6,6. Kalau kita hitung itu titik sampelnya ada 10. Berarti kalau ditanyakan berapa peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus 1 kali, itu berarti peluangnya titik sampelnya tadi ada 10, ruang sampelnya masih tetap 36. Kalau kita sederhanakan jadi 5/18 ya. Ini peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Contoh berikutnya, berapa peluang muncul jumlah kurang dari 5 jika 2 buah dadu dilemparkan sekaligus 1 kali. Jumlah kurang dari 5 anak ya, berarti 5 tidak boleh ikut. Berarti yang boleh ikut itu jumlah 1, 2, 3, 4. Kita cek satu-satu dari baris yang pertama. 1, 1. 1, 1 itu kalau dijumlah 1 ditambah 1, 2. 2 itu kurang dari 5, berarti boleh ikut ya, 1,1. Setelah itu 1,2, kalau dijumlah 1 ditambah 2 itu 3, berarti boleh ya 1,2. Selanjutnya 1,3, 1 ditambah 3 itu 4, berarti boleh 1,3. 1,4 tidak boleh kita ikutkan karena 1 ditambah 4 itu 5. Yang diminta kurang dari 5. 5-nya tidak boleh ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Baris yang kedua kita lihat 2,1, 2 ditambah 1 itu 3, berarti boleh ikut 2,1. Yang sebelahnya 2,2, 2 ditambah 2 itu 4, berarti masih boleh 2,2. 2,3 tidak boleh kita ikutkan karena kalau dijumlah nanti sama dengan 5. Baris yang berikutnya 3,1, 3,1 itu kalau dijumlah sama dengan 4, berarti masih boleh ikut. 3,2 sudah tidak boleh. Untuk baris yang di bawahnya sudah tidak ada yang kurang dari 5 ya. 4,1 itu kalau dijumlah sudah 5, 5,1 kalau dijumlah 6, 6,1 kalau dijumlah 7. Berarti kalau kita hitung titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi peluangnya itu sama dengan 6. Ruang sampelnya tetap 36 sama dengan 1/6. Anak-anak ini contoh tentang titik sampel dan ruang sampel ya. Sampai dengan di dadu dulu.